Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Hernandi Sunata, NIT 23.1.09.008, program studi perikanan tangkap semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang olah gerak kapal. Definisi olah gerak kapal. Yang pertama, pengertian olah gerak kapal. Olah gerak kapal adalah kemampuan kapal untuk bergerak, berbalik arah, dan berhenti sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini meliputi kemampuan kapal untuk sandar, berlabuh, dan meninggalkan dermaga dengan aman dan lancar. Yang kedua, tujuan utama. Tujuan utama olah gerak kapal adalah menjamin keselamatan kapal, awak kapal, dan lingkungan sekitar pelabuhan selama proses sandar, labuh jangkar, dan keberangkatan kapal. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Berbagai faktor baik internal atau karakteristik kapal maupun eksternal atau kondisi lingkungan yang mempengaruhi kemampuan olah gerak kapal. Hal ini menentukan keberhasilan dan keamanan operasional kapal di pelabuhan. Struktur dan ukuran kapal. Struktur kapal terdiri dari bagian-bagian utama seperti badan kapal atau hull, geladak atau deck, ruang mesin atau engine room, dan ruang muatan atau cargo hold. Setiap bagian ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda dalam menentukan olah gerak kapal. Yang kedua, ukuran kapal. Ukuran kapal seperti panjang atau length, lebar atau breadth, dan syarat air atau draft juga mempengaruhi kemampuan olah gerak kapal. Kapal dengan ukuran besar cenderung membutuhkan manuver yang lebih kompleks saat sandar dan berlabuh jangkar. Yang ketiga, karakteristik kapal. Selain struktur dan ukuran, karakteristik lain seperti tipe kapal, sistem propulsi, dan kemampuan manuver dengan berperan penting dalam menentukan olah gerak kapal di pelabuhan. Proses sandar kapal. Pendekatan. Kapal mendekati dermaga dengan kecepatan rendah, memperhatikan arah angin dan arus. Pilot kapal mengarahkan kapal pada posisi yang tepat untuk sandar. Yang kedua, penjepitan. Kapal ditempatkan sedemikian rupa di antara dua tali temali atau fore dan aft yang telah disiapkan di dermaga. Tali tambat ini berfungsi menahan kapal agar tetap stabil di posisinya. Dan yang ketiga, penambatan. Setelah posisi kapal tepat, dilakukan penambatan dengan masing-masing tali tambahan untuk menjamin keselamatan kapal selama sandar. Proses labuh jangkar kapal. Yang pertama, menentukan lokasi. Pilot kapal dengan penjaga pelabuhan menentukan lokasi yang tepat untuk kapal melabuhkan jangkarnya, mempertimbangkan kedalaman, perairan, dan arus. Yang kedua, penurunan jangkar. Setelah posisi ditentukan, jangkar diturunkan secara perlahan hingga menyentuh dasar perairan dan menahan kapal agar tidak terbawa arus atau angin. Dan yang ketiga, pengecekan posisi. Posisi kapal tetap dipantau dan disesuaikan jika diperlukan agar jangkar dapat menahan kapal dengan baik selama proses labuh. Proses meninggalkan dermaga.
Pelepasan tali tambat. Tali tambat yang mengikat kapal ke dermaga pelabuhan. Pelepasan tali tambat. Tali tambat yang mengikat kapal ke dermaga perlahan-lahan dilepas. Dimulai dari tali tambat belakang atau F, kemudian tali tambat depan atau forward. Selanjutnya, olah gerak mundur. Kapal bergerak mundur perlahan meninggalkan dermaga dengan bantuan tugboat jika diperlukan. Pilot kapal terus membantu pergerakan kapal untuk mencegah tabrakan. Selanjutnya, menuju arah layar. Setelah keluar dari area dermaga, kapal berbelok ke arah tujuan selanjutnya dengan kecepatan penuh. Tugboat kembali dipangkalkan. Sarana prasarana sandar kapal. Yang pertama, dermaga. Struktur yang menjorok ke laut atau sungai berfungsi sebagai tempat sandar atau labuh kapal. Yang kedua, tali tambat. Tali yang digunakan untuk mengikat kapal ke dermaga atau jangkar agar tetap stabil di tempatnya. Yang ketiga, bollard. Tiang bollard di dermaga, tempat mengikatkan tali temali. Tiang bollard di dermaga, tempat mengikatkan tali tambat kapal agar tetap stabil. Dan yang keempat, fender. Bantalan yang dipasang di sisi dermaga untuk melindungi lambung kapal dari benturan saat sandar. Faktor X internal yang mempengaruhi olah gerak kapal. Karakteristik kapal. Faktor internal yang mempengaruhi olah gerak kapal antara lain tipe kapal, ukuran atau panjang lebar syarat, sistem propulsi dan kemampuan manuver. Kemudian kondisi lingkungan, kondisi cuaca, arus dan kedalaman perairan di sekitar pelabuhan juga mempengaruhi kemampuan olah gerak kapal saat sandar, labuh jangkar atau meninggalkan dermaga. Peralatan navigasi. Ketersediaan dan kualitas peralatan navigasi di atas kapal seperti radar, GPS, dan peralatan komunikasi membantu pilot kapal untuk mengendalikan olah gerak kapal dengan akurat. Faktor eksternal yang mempengaruhi olah gerak kapal. Yang pertama, infrastruktur pelabuhan. Kelengkapan infrastruktur di pelabuhan seperti kedalaman alur pelayaran, lembar dermaga, dan ketersediaan fasilitas tempat saat mendukung proses olah gerak kapal. Dukungan navigasi. Ketersediaan dan kualitas sarana navigasi di pelabuhan seperti rambu-rambu, menara suar, dan petugas pembantu atau pilot membantu pilot kapal dalam mengendalikan olah gerak kapal. Yang ketiga, koordinasi operasional. Koordinasi yang baik antara pihak pelabuhan, operasional kapal, dan pihak terkait lainnya sangat penting dan memastikan proses olah gerak kapal berjalan aman dan lancar. Baiklah, ini adalah bagian-bagian kapal. Terlihat dari ada di depan kapal yaitu haluan, terus di bawahnya ada tempat penurunan jangkar, terus anjungan, geladak, buritan yang berada di belakang kapal, terus ada di bawahnya daun kemudi, terus ada propeller yaitu baling-baling pendorong kapal agar bergerak.
Terus bagian bawah kapal yang terendam oleh air yaitu lunas, dan bagian tengah kapal yaitu lambung. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.